Tadi pagi saya dapat email dari Ibu Rumhayati. Ini dari Tempo, teman-teman data Tempo. Ini isinya adalah nilai 23 besar finalis Satu Indonesia Award tahun 2020. Jadi kita rencananya lagi mau bikin model, model lah boleh sulang. Atau gedenya kira-kira gini, dari dalam bahasa yang lebih besar, kita pengen mencoba menggunakan artificial intelligence, machine learning untuk menilai proposal yang masuk dari untuk Satu Indonesia Award. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di Indonesia ada Satu Indonesia Award, bisa di ini satuindonesia.com. Jadi ada Satu Indonesia Award yang memberikan award, penghargaan pada 6 sebetulnya 5 bidang. Ada anak-anak muda di 5 bidang: kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi ada 5 yang individu, kesehatan, pendidikannya, dan 1 kelompok dari semua bidang ini. Bentuknya kelompok. Individu berarti perorangan, kalau kelompok ya tim, gitu ya, untuk 5 bidang ini. Nah, yang jadi masalah bukan awardnya. Awardnya bagus-bagus amat. Ini anak muda ini harus di bawah 35 tahun, belum pernah mendapatkan award pada tingkat nasional sebelumnya. Jadi kita mencari anak-anak muda yang inspiratif, yang belum pernah mendapat award. Jadi insya Allah tahun depan akan ada lagi. Mudah-mudahan Astra masih ada rezeki, pasti ada rezeki lah buat melakukan ini semua. Oke. Nah, ini sponsor di belakangnya kelihatan, Astra. Oke. Ini sudah dilakukan selama 10 tahun lebih. Jadi ini udah 10-11 tahun ini. Jadi datanya cukup banyak, dan setiap tahun yang masuk jumlahnya ribuan. Tahun terakhir 2020 kalau nggak salah udah 10.000 yang masukin. Bayangkan sekarang semua masukinnya. Nanti kalau Anda, ini kebetulan udah ditutup proses pengusulan, siapa yang bisa yang boleh mengusulkan siapa aja, semua orang boleh ngusulin. Cuman yang ngusulin sarannya sebaiknya memberikan tulisan tentang yang diusulkan. Jadi apa yang dia kerjakan, kesulitannya apa, motivasinya seperti apa, macam-macam lah. Ada beberapa kriteria yang bisa dimasukkan. Oke. Jadi ada banyak yang bisa diusulkan. Nah, yang seru dari sini semua adalah jumlahnya banyak banget, 10 ribuan. Dari 10 ribu kita harus bisa meres menjadi tinggal 6. Kebayang nggak? Dari 10 ribu jadi 6. Jadi perbandingannya antara hampir 1/1000 apa gitu, banyak banget gitu. Dan itu adalah pilihan yang susah sekali harus dilakukan. Makanya kita akan coba menggunakan machine learning, deep learning untuk proses ini semua. Oke. Nah, kalau digambarkan kira-kira kayak gini lah. Mungkin ada baiknya saya kasih gambar. Kok masukin apa sih? Pinta. Kita kasih gambar prosesnya, dan nanti saya kasih lihat programnya sih. Oke. Jadi di sini ada usulan banyak. Oke. Usulannya berbentuk kayak essay sih sebenarnya. Dan ini kita harus peres jadi 5. Konsekuensinya kita harus bisa kayak menilai ini loh. Kita harus bisa menilai ujian essay secara otomatis. Kalau tulisannya seperti ini dapat nilai berapa, tulisan seperti ini dapat nilai berapa, kira-kira gitu. Objektifnya kira-kira gitu. Jadi ini kan banyak usulan nih. Ini saya bagi-bagi aja lah ya. Nih pengusul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Nah, kita sebagai juri, kita harus bisa langsung ngasih nilai. Ini hasilnya, misalnya ini dapatnya 7. Terus yang ini dapat berapa? Ini dapat misalnya 9. Ini dapat berapa? Ini dapatnya 7. Jadi
harus keluar sampai seperti ini. 7. Nah, di sini proses ini kita pakai artificial intelligence. Jadi prosesnya ini kita pakai AI, machine learning sih tepatnya. Jadi tulisan seperti ini kira-kira dapat 7, tulisan seperti ini kira-kira dapat 9, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita pakai machine learning. Nah, cara kerja machine learning kalau kita tahu, dia harus baca, si mesin baca dari history, dari data-data sebelumnya, kemudian dia cocokin. Kalau datanya seperti ini kita dapat nilai berapa, kalau data seperti ini dapat nilai berapa, data seperti ini dapat nilai berapa. Jadi proses ini sebetulnya adalah, jadi ada history di sini, history nilai, ada history atau sejarah, nilai-nilai sebelum seperti apa. Ini jadiin model ke sini, jadi model. Oke, ini kita dapetin modelnya A dan B. Kalau Anda pernah ngelihat video-video tentang machine learning, saya akan cerita banyak soal bikin model ini. Kita buat klasifikasi. Jadi modelnya klasifikasi, tapi klasifikasi apa? Ini tulisan, bukan ini ya, klasifikasinya bukan gambar atau apa, tulisan. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa? Biasanya kita pakai proses ini buat sentimen, positif negatif. Itu klasifikasinya cuma 2, plus minus gitu. Cuma 2 klasifikasi. Sekarang kita klasifikasinya banyak, beberapa nilai. Kalau nggak salah ada 4 nilai di situ. Oke, sekarang kita lihat data yang kita masuk. Ini ada 23 pemenang. Sorry. Saya buka aja. Mana tadi mailnya? Room. Ini dia. Ini ada 23 besar. Oke. Filenya Excel. Saya save dulu. Save. Nih. Save disimpan di file pengerjaan data ini. Save, enter. Override. Oke. Jadi saya udah punya file ini. Oke. Saya akan bikin folder dulu SIA 2021. Karena bentar lagi tahun 2021. Oke, move file ini ke SIA 2021. Oke, sekarang SIA 2021. Kita lihat isinya. Ada satu file namanya file pengerjaan ini. Oke, kita lihat aja bentuk filenya. Ini ada folder SIA sama SIA 2021. Oke. Sini, nah ini cuma ada satu file aja. Tapi kalau kita lihat folder SIA, ada banyak file di situ. Ini filenya banyak banget. Yang saya penting di sini adalah ada Excel, ada OWS, ada OS, ada OWS, ada OS. Jadi OWS adalah Orange Worksheet, source code-nya Orange. Kemudian source ininya ada Excel SIA bidang motif. Ini bidang ini ya, bidang apa sih namanya? Bidang-bidang. Ada tadi, ada lingkungan, pendidikan, sekarang itu bidang kategorinya. Ada motivasi, ada obstacle, ini yang kita nilai nih sebenarnya. Motivasi, obstacle, kesulitan, outcome, keluarannya seperti apa, outreach, dampaknya seperti apa, dan sustainable. Jadi juri akan menilai dari 5 hal ini. Oke. Motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustainable. Ini akan nilai juri. Oke. Nah, sekarang saya harus bikin ininya, modelnya A dan B-nya. Jadi kalau ngelihat ini, saya kasih lihat lagi ini ya. Prosesnya machine learning, biar gampang ngertinya lah. Saya kasih gambar dulu persamaannya. Jadi machine learning itu cuma memecahkan persamaan AX plus B sama dengan Y. Ini yang dilakukan machine learning. Jadi tadi AX-nya yang contohnya udah dikasih. A dan X itu dari file ini yang tadi ya. Ini dia file yang ini, sorry. Ini
Tapi saya harus proses dulu ini filenya, soalnya kecampur semua data, dicampur-campurin di sini. Jadi semua discampurin jadi satu data. Nanti harus saya pisah-pisah. Saya akan kasih lihat proses misahinnya gimana. Sorry, mana tadi? Ini dia. Ini AX XY-nya dari historinya sudah saya dapat. Kemudian saya harus nyari A dan B. Setelah A dan B dapat, nanti kita cuman masukin X dapat nilai berapa, Y-nya berapa. Kira-kira gitu. Jadi X, Y history sudah dikasih. Proses selanjutnya saya harus dapetin A dan B. Cuman untuk A dan B saya harus ngerubah XY yang dikasih ini supaya proses programming A dan B-nya gampang. Nanti setelah itu dapat, saya tinggal ngasih X. X-nya berapa. Oke. Coba kita akan proses itu. Uts, ya benar. Keluar. Oke. Clear layar. Nah, saya punya ini. Saya akan bikin saya move file. Ini nama kepanjangan banget soalnya. Jadi saya kasih nama SIA Satu Indonesia Award maksudnya 2020 23 besar ya, besar final XLXX gitu ya. Oke, jadi ini ori, aku tambahin lagi. Originalnya di sini, file orinya dari situ ya. Oke, sekarang saya akan lihat filenya. Nih filenya udah ada. Ini datanya kayak gini nih, mampus ya datanya. Datanya bikin mabok. Nih datanya kayak gini. Walah, oke. Nih nama orangnya, nih bidangnya, kategorinya, judulnya, motivasinya kayak gimana, tingkat kesulitannya gimana, outcome-nya gimana, outreach-nya gimana, sustainable-nya gimana. Ini dalam bentuk kata-kata semua nih datanya. Di dalam bentuk kata-kata. Kemudian di sini adalah nilai. Ini nilai motif, nilai obstacle, nilai outcome, nilai outreach, nilai sustainable. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nilai di sini. Oke, ada lima nilai di sini. Oke, sekarang saya harus copy ini semua, tapi ntar saya akan edit ya. Saya copy ke layar. Saya bikin 5 file untuk menganalisa 5 nilai. Copy SIA. Ini jadi motif. Copy SIA ini jadi sustain. Ini obstacle. Ini filenya sama masih, cuma dikasih dinilai apa? Dikasih tambahan ini. Apalagi tadi obstacle. Bentar. Saya punya masalah. Jangan dikerjain dulu. Kacau. Saya harus kerjain lagi. Sorry. Ini original. Walah. Ini original, jangan disentuh nih sebenarnya. Ini sorry, di delete dulu, gagal. Saya akan original yang udah diperbaiki ya. Walah. Copy SIA supaya si ini bisa baca, maksudnya supaya orang bisa baca saya harus merubah beberapa parameter sih sebenarnya. Punya tempo, ini ori, yang ini saya kasih nama apa ya? Tapi sudah betul. Jadi saya harus betulin ininya, beberapa parameternya dia. Yang betul ini saya harus benerin. Oke. Ini nggak perlu, ini saya buang aja. Ini yang betul kan? Delete. Oke. Nama. Sorry. Metadata string. Nama. Nama juga saya nggak butuh nama sih sebenarnya.
Nama di delete aja. Nah, oke. Judul saya butuh, jadi meta string pager. Oke, judul. Di judulnya saya ini dikasih tambahan. Kasih tahu tambahan bahwa ini metadata, ini berbentuk string judul. Ini metadata, meta string motif. Ini meta string obstacle. Ini meta string meta string outreach. Ini meta string sustainability. Ini meta string itu dia ngasih tahu tulisan tentang motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustainability. Ini tulisannya, dan kita akan pakai tulisan ini sebagai data buat melakukan nilai. Oke. Jadi saya cuma butuh itu, judul apa segala macam. Nah di sini ini ada kode, ini nggak perlu, delete kolom ini, saya delete. Nah di sini ada kategori D, motif, nilai obstacle, nilai outcome, nilai outreach, nilai sustainability. Jadi ada kategori nilai ini. Oke, berarti di sini saya harus butuh kategori lagi. Kategori D pager. Ini kategori ininya D pager. Oke. Nanti dari tulisan ini saya bisa nebak, oh kira-kira dia bidangnya bidang kesehatan. Ini bidangnya bidang pendidikan. Jadi dari tulisan ini dia bisa nebak bahwa itu kesehatan. Ini pendidikan, ini apa. Jadi ini ada kategori yang perlu kita tebak juga dari tulisan, dia masuk kategorinya apa. Terus ada juga dari nilai, kita bisa nebak. Jadi ada ini yang harus ditebak juga. Si kesehatan harus ditebak, terus nilai yang ini juga harus ditebak. Mana tadi? Nah, nilai ini ditebak. Oke. Katasin dulu. Nilai motif, obstacle, apa segala macam itu kita buat tebak juga. Ini yang harus, ini klasifikasi yang harus kita tebak. Oke. Tapi ini kebetulan masih dicampur semua, jadi ini masih kecampur semua, ini masih dicampur semua nilainya. Makanya saya kasih nama ori, tapi udah saya betulin. Ada ms, ada cd. Oke, ini saya save file, save. Jadi saya betulinnya cuman ininya doang sih, sebenarnya atasnya doang harus betulin. Ini kode yang di atas ini yang akan dibaca oleh si siapa namanya, Orange. Baca dari mana bahwa itu ms pager, cd pager, saya udah nerangin di sini sih sebenarnya. Ada di Orange, di bagian contoh data mining, bukan, salah, atasnya. Lokasi dasar, set atasnya lagi kayaknya. Oh bukan, ada di mana itu waktu itu ya? Oh ini kali, nih format data, nih format data, ini CMS I kayak gitu. Jadi C itu C itu apa ya? Continuous, discrete. Jadi C itu continuous, D itu discrete, T itu time, S itu string. Oke. Nah, terus di sini kita harus ngasih kode ini nih. Kodenya ada di sini nih, sebetulnya. Ini dia. Ada kelas atribut, continuous discrete string. Ada kelas, ada metadata, ada Oke, ini azan, saya harus sholat dulu bentar. Jadi kita bisa masuk ini kelas, metadata, string dan sebagainya. Berarti yang ini salah nih. Yang paling ujung sini salah. Ini kategorinya adalah string, bukan discrete ya.
Apa discrete aja? Discrete. Ini percobaan banget yang ini ya, nggak tahu. Ntar kita harus coba-coba sih. Lupa saya itu kayak gimana. Oke. Ini saya pause dulu, saya sholat dulu bentar. Oke. Jadi mungkin paling gampang kalau kita perhatikan ada dua yang penting di sini. Satu C, yang satu lagi M. Terus selalu di atas ini kasih pagar, baru nama apa ya? Nama kolomnya apa, gitu ya. Yang C adalah klasifikasi yang nanti dipakai buat menebak apa yang mau kita cari. Klasifikasi apa? Ya, ini klasifikasinya kesehatan, terus kasih klasifikasinya di sini nilai, gitu ya. Cuman sebaiknya ini jangan ini sih, jangan kasih spasi kayak gini. Ini gini aja dah, motif. Saya edit lagi ya. Jadi cuman satu aja, satu kata doang yang dipakai. Kalau jadi kalimat pusing lagi dia ntar. Obstacle, terus outcome. Jadi kerjaan kayak gini banyak banget, maksudnya kerjaan buat ngedit data tuh lumayan. Dari semua proses yang paling nyebalin adalah ngedit data. Outreach sustainability. Oke. Jadi perhatiin di sini ada C, ada yang M. Yang C ini datanya discrete 9 apa segala macam, ini datanya discrete. Ini C adalah klasifikasi yang kita cari, M adalah datanya. Data teks yang kita masukin. Kebetulan ini string. Datanya bisa macam-macam tadi ya, bisa string. Coba kalau kita lihat lagi di wikinya, bisa string, time, discrete, continuous. Tipe yang kita pakai cuma dua sih sebenarnya. Metadata dan class. Metadata adalah X, class adalah Y. Kira-kira gitu. Kalau di persamaan matematik yang tadi ya. Mana sih? Udah hilang. Jadi X plus B tadi itu ini. Oke, sekarang kita udah punya. Sekarang saya akan, ini saya save dulu. Ini save dulu. Nanti saya harus delete lagi soalnya. Clear layar. Jadi saya punya yang ini, yang betul ini. Oke, yang betul yang saya copy nih. Copy sia 2 betul, sia. Ini jadiin tadi apa sih? Motif ya. LSX motif obstacle apalagi sih motif obstacles outcome outreach, terus satu lagi sustainability sustainability. Terus satu lagi adalah kategori. Kategori itu maksudnya apakah dia termasuk kategori apa sih namanya? Pendidikan, kesehatan. Jadi yang ini yang motif obstacle outcome outreach sustainability keluarannya berbentuk angka, sementara yang kategori berbentuk kata-kata sih. Pendidikan, kesehatan, wirausahaan, teknologi dan sebagainya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang berbentuk angka, 1 berbentuk kata-kata. Oke. Cuman ini isinya masih sama semua, saya harus edit nih satu-satu. Oke. Sekarang saya akan edit. Oke. Ini kategori. Jadi ini masih tetap di kategori saya butuh C kategorinya masih saya butuhin, sementara yang ini saya buang semua. Nah, ini saya buang ini semua. Delete kolom. Wih, lama ya. Ya, oke, hilang. Sekarang saya save. Oke. Kategori udah beres. Sekarang motif. Oke. Saya nggak di motif, saya nggak butuh yang ini. Delete kolom yang ini. Oke. Nah, untuk nilainya saya cuma butuh nilai yang motif aja. Ini saya buang semua nilainya. Jadi saya cuma ambil yang saya butuhin, yang lain saya delete.
Sekarang save. Oke. Sekarang udah motif, udah obstacle. Sama kayak tadi. Perhatiin yang MM ini tetap nggak saya delete loh ya. Judulnya ini, teks-teksnya tidak delete. Saya cuma yang saya delete ininya doang. Ini C yang kategori saya buang. Nah, sekarang ini obstacle ya. Sorry, harus sini dulu. Nah, ini saya nggak butuh. Delete. Ini outcome, outreach, sustainability saya buang juga karena nggak dibutuhin. Delete. Dah. Jadi tinggal sisain obstacle. Jadi untuk file obstacle cuma ada klasifikasi obstacle di sini. Jadi untuk masing-masing file hanya klasifikasi yang saya butuhin yang masih ditinggal. Tapi data teksnya nggak saya, ini ori nggak dipakai, outcome. Outcome. Di sini kategori nggak saya butuhin. Kategorinya nggak dibutuhin, buang. Delete kolom kategori. Ini kerjaan manual banget sih. Tapi ya mau diapain. Minta tolong teman-teman Tempo pada puyeng kepala. Oke. Ini kita di file outcome. Jadi ini saya butuh tetap nilai outcome tetap saya butuhin, nilai yang lain saya buang. Ini buang. Oke, buang. Oke, sekarang saya save. Ya. Yeah. Save, buang. Oke. Outreach. Saya butuh yang outreach-nya doang. Ini nggak butuh. Dibuang dulu. Oke, sekarang di sininya harus saya buang. Ini buang. Jadi saya sisain outreach-nya doang untuk file outreach. Nanti programnya akan proses. Jadi programnya bodoh aja sih sebenarnya. Programnya dibikin bodoh. Sebagian besar dikerjain manual pakai orang. Dan ini yang selalu orang bilang bahwa main data science paling susah adalah nyiapin datanya. Ini proses nyiapin data sih. Nyebelin. Dan nerangin ini ke orang susahnya setengah mati. Lu harus gini. Aduh, ngertinya susah banget. Karena harus ngerti algoritma juga sih. Ini saya delete. Kategori ini saya delete. Oke, sekarang kita ke arah nilai. Nah, ini sustainability, berarti saya butuh yang ini doang, ini dibuang semua. Keempat, buang. Oke, udah beres semuanya. Harusnya filenya udah beres, mudah-mudahan filenya udah beres semua ya. Stres tuh. Oke, jadi saya punya motif, kategori motif, obstacle, outcome, outreach, sustainability yang udah filenya udah bener. Jadi saya punya data bentuk teks dan file ininya. Nah, sekarang saya butuh file ininya saya copy. Saya akan nyolong file. Ini file-file itunya. Clear. Dari SIA ini saya copy OWS-nya. Copy bintang OWS, pindahin ke SIA ini 2021. Jadi semua OS-nya dipindahin, di copy. Di SIA 2021. Clear layar. Di sini ada file-file OS. Ini OS-OS-nya ada. Nah, di sini ada buat. Nah, ini kalau untuk masing-masing saya punya 4 sebenarnya masing-masing. Nih. Untuk bidang kita bisa cek tingkat presisi di algoritmanya apa yang bagus. Kita bisa dapetin model. Terus kita bisa predik. Oke. Cuma lupa antara predik sama regression. Predik itu apa maksudnya saya lupa. Harus lihat lagi source code-nya. Jadi sebenarnya intinya saya bisa cek presisi, tapi intinya dari pengalaman selama ini yang paling presisi adalah logistic regression. Jadi buat klasifikasi ini yang paling bagus logistic regression. Jadi ini kalau perlu dikerjakan boleh. Cuman prosesnya lama karena kita akan membandingkan beberapa algoritma. 4 algoritma atau berapa gitu dibandingin. Jadi prosesnya lama kalau cek presisi. Yang paling enak adalah save model sama langsung predict. Saya akan langsung save model aja di sini. Jadi saya akan jalankan orange canvas. Oke, mudah-mudahan jalan nih.
Wih, lama juga. Oh, oke. Versinya 327. Oke. Restore unsaved change, no. Oke. Deh. Nah, ini udah siap. Sekarang saya akan buka file, open file, bukan dokumen. Saya butuhnya SIA nih 2021. Save model, bidang itu kategori sih sebenarnya. Oke. Jadi ini saya harus ambil. Nah, ini kan SIA 2018 bidang yang dipakai sama dia. Saya harus rubah ini, browse ke kategori. Mana sih? Oh, ini dia. Paling atas. Ini saya nyebutnya bidang, anak-anak Tempo menyebutnya kategori. Ya udahlah. Terus saya rename sih. Ya udah. Nih. Jadi saya udah kasih tahu wala kacau nih. Yang dipakai cuman ini satu ya. Use tag feature-nya cuman judul aja. Ignore. Wah, ini harus jadiin satu nih sebenarnya. Ini nggak beres nih. Ini harusnya semua dipakai nih. Coba. Wah, ini nggak beres nih. Open. Wah, ini ke split, ini bisa nggak jadiin satu ya? Ini kepisah ini. Jadi ini semua teks ini harus jadi satu ke sini sih sebenarnya. Wow, nggak beres ini. Ini saya nggak bisa. Kalau ini soalnya dia cuma ngambil judul sebagai feature. Bisa nggak jadi satu? Nggak bisa. Wow, gimana caranya supaya jadi satu? Wah, ini saya harus merubah program nih. Programnya harus jadi satu. Proses teks, keyword ini Indonesia. Ini nggak masalah, ini bener yang ini. Ini yang bener. Cuma dia ternyata ngambilnya satu. Ini masalah nih. Jadi fiturnya cuma ambil satu doang. Bisa nggak saya tambahin ya? Kelasnya juga nggak dapet ya. Ini harusnya ada satu yang klasifikasi nggak dapet. Kok kayak gini ya jadinya? Coba. Close without saving. Kalau di sini bisa jalan dia, kalau yang di sini coba. Saya harus jalanin yang ini berarti, yang orange yang lamanya. Ini orange lama nih, pakai Ubuntu 18.04 ya. Ini saya pakai orange yang baru yang tadi. Tapi rada lebih blow on rupanya. Dia nggak bisa bedain antara itu dua. Klasifikasi sama kategori jadi nggak bisa. Ini saya coba ini ya. Ngerubah kelas. Coba pakai yang Ubuntu 18.04. Orange yang di Ubuntu 18.04 saya. Oke. Udah jalan dia. Oke, ini udah mulai jalan. Saya harus jalan. Di sini udah ada SIA juga, tapi SIA yang lama itu. Nih. Quit. Oke, CD SIA. Nah, ini ada semua. Oke. Coba orange canvas. Saya harus lihat bentuk datanya lagi berarti. Ini tadi asumsi saya salah, berarti datanya kayak gitu, beda, nggak bisa diproses. Kalau nggak datanya kepaksa di merging, bisa di merging sih. Oke, sekarang saya akan ambil open
masuk ke SIA, save model. Tuh, bisa dia. Nah, tadi kan cuma satu dia, ini kenapa bisa semua nih? Ada 648 lagi. Gimana caranya saya bisa? Oke. Di sini bisa dia, kacau. Datanya seperti apa? Coba saya jadi penasaran. Datanya seperti apa? Ini masalah data ya? Sialan SIA mana SIA? Oke. SIA bidang. Ini dia. Oh, sorry. Oh, ini nggak ada office-nya. Oke. Saya harus cari di sebelah sini. Jadi saya harus lihat di sebelah sini datanya sendiri. SIA bidang. Oh, nggak pakai M dia. Oh, oke. Jadi M-nya nggak dipakai. Ini CD. Oh, tadi jadi salah saya. Ini perhatikan M-nya nggak dipakai. Oke, coba sekarang saya benerin di sebelah sini. Waduh, harus ngedit segitu banyak data ya, lumayan juga ya. Yaudah, nggak apa-apa. Jadi saya harus edit ini, data-data ini harus diedit semua. M-nya nggak dipakai rupanya. Oke. Langsung string aja. Aduh, males banget ya. Ya udahlah. Nggak apa-apa ini. Satu aja yang saya edit biar bisa ngelihat jalan apa enggak nih program. Jadi kesalahannya nggak boleh pakai M sih sebenarnya. S aja. Ngasih tahu bahwa string. Tapi dia bukan metadata. Ini outreach. Ini sustain. Oke. Di sini ada kategori. Oke, sekarang ini saya save. Coba satu dulu, ntar kita lihat bisa jalan nggak. Oke, sekarang coba jalanin. Ini sampelnya tutup. Sekarang saya open bidang save model. Oke. Text feature yang dipakai ini. Oke. Tapi dia nggak ngasih tahu kayak yang itu ya. Kalau itu kan langsung dia ngasih tahu. Ini di reload. Dia ngasih tahu ininya berapa gitu. Yalah, sorry, saya harus rubah ini. Bukan 2018. Saya browse ke 2021 kategori. Ini malah nggak bisa sekarang. Tuh, di-ignore semua. Kenapa ignore semua ini? Kenapa dia ignore? Cuma dipakai yang ini doang. Ini di-ignore. Kalau ini ke sini bisa ya? Puts. Browse. SIA. Tuh, ini dipakai semua. Yang tadi ignore. Mati gue. Tar. Bingung dah. Bentuknya gimana sih bedanya?
bidang. Judul summary. Iya bener, ininya gitu. Bidang ini C di script bidang, bener sih. Apa nggak mau memakai ini ya? Apa ini nggak mau ya? Wah parah nih. Coba saya close without saving. Kepaksa saya harus pakai yang di sini lagi nih. Terus pakai yang ini berarti saya copyin dulu, bentar. Sorry. Ini bidangnya apa? If config di IP-nya. Alah sih ya. Saya harus ngopi. Harus ini yang sini yang ngopi. SCP. Bentar, IP-nya berapa sini? If config. Oh sorry. 168. 192.168. Jadi saya akan copy dari sebelah sini ke 168. 192.168 SIA 2021 bintang. Taruh di sini. Benar. Oke. Ini ada dua folder, SIA sama SIA 2021. Oke, kita cobain sekarang. Orange canvas. Ini pakai orange yang di sini, yang di 1804. Oke. Saya ambil source code-nya, open. SIA 2021. Save model bidang. Oke. Tuh, dia dapat 7 text feature. Klasifikasinya ada 1 dengan ada 5 nilai. Ini 5 nilai adalah 5 ini ya. Pendidikan, kewirausahaan, teknologi segala macam. Dia punya discrete class. Oke, sekarang saya akan ini ganti browse. Ada di SIA 2021 kategori. Discrete classnya 6. Cuman kenapa ini nggak bisa masuk ke sini? Ini kenapa nggak masuk ke sini nih, bingung. Nggak masuk dia. Jadi yang dipakai cuma judul doang, sementara yang ini di-ignore semua. Ini nggak beres. Ini nggak beres. Kenapa di-ignore semua ya? Nggak beres itu. Harus nggak boleh di-ignore sih sebenarnya. Nggak boleh di-ignore itu kategori. Judul, motif. Bingung. Coba kalau saya ganti, coba saya nggak akan pakai yang ini ya. Coba obstacle. Saya rubah lagi. Jadi di sini M-nya dibuangin semua. M-nya dibuangin. M-nya saya buang. Nah, ini M-nya udah dibuang. Ini obstacle. Save. Oke, M dibuang. Coba saya cari juga outreach sustainability lah. Saya tambahin lagi satu lagi biar kita bisa ngelihat bisa nggak sih masalahnya di mana sih. Nggak ketahuan ini masalahnya di mana. Kenapa dia bisa yang lain di-ignore?
Ini saya buangin M doang sih sebenarnya, biar sama datanya. Coba saya lihat yang aslinya kayak gimana sih. Ini save. Oke. Coba saya lihat yang di SIA 2000, SIA yang sebelumnya. Bedanya apa sih sebenarnya? Tuh, bener ya. Bedanya apa ya? Yang pasti beda ininya huruf kecil sih. Tadi huruf besar semua dibikinnya. Ini huruf kecil. Nanti kalau udah frustasi saya ganti jadi huruf kecil juga. Jadi nggak tahu nih kenapa bisa beda. Huruf besar huruf kecilnya bikin kacau dia. Ini don't save lah. Oke. Sekarang saya copy lagi dari sini. Ini nggak mau dia. Saya copy dari sini. Oke, udah di copy. Coba kita load, browse. Tadi sustainability ya, sama ada 6 text feature tapi yang dipakai cuma 1, yang lain nggak mau dipakai sama dia. Oke, yang dipakai cuma 1 sama dia. Oke, saya curiganya huruf besar huruf kecil bikin gara-gara nih. Coba sekarang saya akan coba lagi huruf besarnya dibikin huruf kecil. Ini udah aneh sih, harusnya nggak kayak gini banget. Ya biasalah. Ini kategori judul, motif, obstacle, outcome, outreach. Sustainability. Oke, ini saya save. Oke, saya tutup. Cobain. Ini kategori saya tambahin satu lagi ya, sama motif lah. Motifnya huruf kecilin semua ya, motif. Jadi 2 yang saya pakai, judul, motif, oh ini rupa M nya rupa di delete lagi. M nya dibuang semua nih. Sustainability. Ini dibuang MM nya semua. Ini dibuang juga M nya. Ini dibuang M nya. Oke, M sudah dibuang. Oke, saya save. Jadi saya punya 2 yang buat dicoba sekarang. Copy lagi. Soalnya di sini nggak ada editor. Di sini nggak ada editor. Jadi harus copy lagi. Oke. Sekarang saya load lagi.
Browse kategori, reload. Kenapa tetap kayak gini? Use text feature cuma judul doang lagi. Parah. Coba kalau saya browse yang lain, motif tadi ya, yang dipakai cuma judul terus. Nggak bener, nggak bisa cara kayak gitu, nggak bisa. Wah, kacau ini. Coba kalau di sini kenapa bisa ya? Coba tuh, bisa semua dipakai. Bisa dia pakai semuanya. Yang itu text feature-nya nggak kepake semua. Tapi ininya bener, dia dapat bawa 7 text feature. Kenapa di-ignore? Wah. Oke, sementara saya pusing. Ini saya save dulu biar ini video biar dilihat sama teman-teman di Tempo.